Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai sel surya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewangga Adi Putra dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, sel surya. Sel surya atau lebih dikenal dengan solar cell adalah suatu perangkat atau juga komponen yang bisa mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik, di mana efek ini sendiri adalah suatu fenomena yang dimana munculnya tegangan listrik disebabkan karena adanya hubungan atau kontak dari dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Nah, arus listrik muncul disebabkan karena adanya energi foton. Nah, foton sendiri adalah partikel dari sinar matahari yang diterima berhasil membebaskan elektron-elektron dalam sambungan semikonduktor tipe N serta tipe P untuk mengalir. Nah, sama layaknya fotodioda, sel surya atau solar cell ini pun juga mempunyai kaki positif serta kaki negatif yang nantinya akan dihubungkan ke rangkaian ataupun perangkat yang memerlukan sumber listrik. Nah, jenis-jenis sel surya. Nah, yang pertama adalah monocrystalline silicon. Pada surya tipe ini menggunakan material silikon sebagai bahan utama penyusun sel surya. Material silikon ini diiris tipis menggunakan teknologi khusus. Dengan menggunakan teknologi inilah kepingan sel surya yang dihasilkan akan identik satu sama lainnya dan juga memiliki kinerja yang tinggi. Nah, tipe surya ini menggunakan sel surya jenis kristalin tunggal yang memiliki efisiensi yang tinggi secara fisik. Tipe panel surya ini dapat dikenali dari warna sel hitam gelap dengan model terpotong pada tiap sudutnya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tiap-tiap kepingan dari sel surya jenis ini itu sama atau identik, sama persis karena teknologinya tadi yang memungkinkannya dapat identik satu sama lain. Yang kedua adalah polycrystalline. Nah, jenis panel surya ini terbuat dari beberapa batang kristal silikon yang dicairkan atau dilelehkan. Setelah itu dituangkan ke dalam cetakan yang berbentuk persegi. Nah, kristal silikon dalam jenis panel surya ini tidak semurni pada sel surya monokristalin sebelumnya. Jadi, sel surya yang dihasilkan tidak identik antara satu sama lain. Efisiensinya pun lebih rendah dibanding monokristalin sebelumnya. Nah, tampilan dari jenis sel surya ini tampak seperti ada motif pecahan kaca di dalamnya. Nah, efek ini timbul karena proses pencairan tadi bentuknya adalah persegi. Jadi, jika ada panel surya ini disusun, susunannya akan rapat dan tidak ada ruang kosong yang sia-sia seperti pada model sebelumnya di mana ada tiap-tiap antara panel ada rongga yang kosong. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini contohnya dimana bisa kita lihat motif seperti pecahan-pecahan kacanya. Dan yang terakhir adalah thin film solar cell atau disingkat TFSC. Jenis panel surya yang terakhir ini yaitu film solar cell. Jenis panel surya ini dibuat dengan cara menambahkan sel surya yang tipis ke dalam sebuah lapisan dasar. Karena bentuk dari solar cell jenis ini tipis, jadi panel surya ini sangat ringan dan fleksibel. Ketebalan lapisannya saja bisa diukur mulai dari nanometer hingga mikrometer. Untuk contohnya seperti ini, bisa kita lihat betapa tipis dan fleksibelnya solar cell satu ini. Nah, prinsip kerja sel surya. Sinar matahari pada saat terkena sinar matahari, foton menghantam atom semikonduktor silikon sel surya sehingga memunculkan energi yang cukup besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Nah,
elektron yang terpisah serta bermuatan negatif itu akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi dari material semikonduktor. Nah, atom yang kehilangan elektron itu akan terjadi kekosongan pada strukturnya. Nah, kekosongan ini dinamakan dengan hole yang bermuatan positif. Nah, daerah semikonduktor dengan elektron bebas ini bersifat negatif serta bertindak sebagai pendonor elektron atau yang akan memberikan elektron. Nah, daerah semikonduktor ini adalah daerah semikonduktor tipe N. Sedangkan untuk daerah semikonduktor dengan hole memiliki sifat positif serta bertindak sebagai penerima elektron yang disebut dengan semikonduktor tipe P. Nah, di persimpangan daerah positif serta negatif atau di PN junction akan memunculkan energi yang mendorong elektron serta hole untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, elektron tersebut akan bergerak menjauhi daerah negatif, sedangkan hole akan bergerak menjauhi daerah positif. Pada saat diberikan sebuah beban berupa lampu atau juga perangkat listrik lainnya di persimpangan positif serta negatif ini akan menimbulkan arus listrik. Nah, bisa kita lihat ilustrasinya. Saat matahari menghantam panel surya, foton akan mengakibatkan reaksi di mana elektron akan menjadi bebas, kemudian akan menimbulkan hole. Sini kita lihat. Nah, arah elektronnya sendiri akan tersebar menjauh dari daerah hole dan begitu pula dengan area hole. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada tipe N seperti yang tadi telah dijelaskan dan tipe P yang di bawah atau tempat hole berinteraksi. Nah, bisa kita lihat arah arusnya. Untuk tipe N akan menghasilkan arus positif dan P akan menghasilkan arus negatif. Nah, adapun pengaruh suhu terhadap keluaran sel surya. Nah, tegangan listrik yang dihasilkan oleh suatu panel surya tidak hanya bergantung pada besarnya intensitas radiasi yang diterimanya, namun kenaikan temperatur pada permukaan panel surya juga dapat menurunkan besar tegangan listrik tersebut. Nah, perubahan temperatur pada panel surya selain disebabkan oleh temperatur lingkungan sekitar, juga disebabkan oleh bahan silikon sel-sel surya yang mampu menyerap energi foton sekaligus panas dari radiasi matahari. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.